kalian yaitu snack jajanan kue kering yang cocok banget untuk teman-teman yang mau lebaran. Dan buat teman-teman yang suka banget sama cemilan kue kering, ini wajib banget kalian bisa order di Aiman. Kali ini aku dikirimin kue nastar, sagu keju, coklat almond, kue kacang, putri salju, sama butter cookies. Nah, di sini aku dikasih testernya, kita bisa cobain gimana sih rasa-rasanya sebelum kita pengen order. Dan ini pertama aku mau cobain coklat almond. Nah, nih coklat almond. Gemoy banget, bismillahirrahmanirrahim. Kita cobain. Putri salju. Nih, teman-temannya aku kan putri salju. Kalau lebaran di tempat aku tuh wajib banget ada nih. Enak banget. Kue kacang, guys. Rasanya enak banget, nggak enak. Ini jajanan 1000 umat kalau misalkan kita mau lebaran. Pasti teman-teman banyak banget yang suka sama nastar. Yang kita cobain. Ini nastarnya kayak gini. Aku udah cobain kue coklat. Ini enak, nggak manis banget. Pas ya. Terus di tengahnya tuh ada almondnya, guys, nih. Kue bulan, enak, semuanya lembut rasanya, terus nggak keras. Dan rasa menteganya tuh kerasa, jadi bahan-bahannya tuh kayak nggak pelit, enak. Kasih untuk kirimannya buat Aiman Bakery. Buat teman-teman yang mau order di Taiwan, kalian langsung aja order di Aiman Bakery. Ini cuma tester ya, jadi buat teman-teman yang misalkan mau beli langsung aja order, nanti kalian bisa langsung tanya untuk harga-harganya. Oke. Assalamualaikum, alhamdulillah habis beres-beres barang keperluan yang mau dibawa ke majikan baru. Hari ini aku sengaja banget gak bawa koper, aku bawa plastik, aku beli di pasar ya sama suami. 55 NT atau 27.000 tasnya. Yang penting bisa dibawa, soalnya masih sanksi sih bawa koper, bawa barang banyak-banyak, nanti takutnya gitu loh. Jadi alhamdulillah hari ini mau dijemput sama agensi. Sebenarnya kan kemarin, tapi karena kemarin agensi aku tuh masih sibuk nganterin teman-teman TKW yang lainnya untuk cek log majikan, sama ada yang pulang ke Indonesia. Jadi mereka tuh harus PAN atau masih ngurusin. Dan hari ini hari Jumat, bismillahirrahmanirrahim, Jumat berkah. Hari pertama mau ke majikan baru. Jadi majikan aku yang baru itu rumahnya itu di gunung, guys. Aku bilang di channelnya Pak Suami kemarin kalau aku dapat daerah Webu. Dan semoga aja ini majikannya cocok, karena majikannya itu teleponin agensi aku, suka sama aku, terus nanyain terus, awe mau nggak, kayak gitu. Dari yang kemarin bimbang antara mau pulang ke Indonesia atau lanjut Indonesia lanjut, bingung kan. Di Indonesia juga aku paham ekonominya kurang stabil. Terus teman-teman yang di Indonesia pun juga banyak yang pengen ke Taiwan, sedangkan aku ke Taiwan kok malah pulang gitu. Jadi sekarang mau ngebentuk semangat baru lagi untuk kemajikan yang baru. Yang kemarin-kemarin wis dijadikan pelajaran, yang penting sekarang fokus ke majikan yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih buat teman-teman dukungannya. Ini salah satu pengalaman yang aku sharing ke kalian, yaitu di Taiwan kerjanya tuh kayak gimana. Jadi kalian sedikit banyak itu udah tahu perjalanan aku dari awal. Jaga akong pernah, jaga ama pernah, jaga bayi pernah. Jadi dari situ kalian bisa paham sendiri gimana sih kerja di Taiwan itu perjalanannya dari Mbak Awe. Nah, untuk hari ini majikan ini itu aku jaga ama. Cuman di sana itu ada akongnya itu masih bisa jalan. Cuman kita bantu-bantu doang. Dan kita bantu-bantu itu majikan juga masih bantu-bantu. Terus untuk dua lansia ini aku cuman fokus ke ama. Terus untuk akongnya aku cuman bantu masakin, udah sama ngawasin kayak gitu. Jadi di sini itu ada dua lansia, cuman lebih fokus ke ama intinya kayak gitu ya.
Amanya itu hari ini baru keluar dari rumah sakit, dan yang ngejaga itu mbak dari Filipina. Loh, kok nggak dijaga lagi sama mbak Filipina, Mbak Awe? Jadi mbak Filipina ini itu mau pulang ke Filipina. Dia udah satu kontrak yaitu 3 tahun lalu pulang ke Filipina. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Buat teman-teman yang tanya, aku berarti gantiin si mbaknya ini untuk ngejagain ama gitu. Jadi alhamdulillah aku udah mulai semangat lagi, karena banyak banget yang nyemangatin untuk Mbak Awe lanjut aja ke kerja ke Taiwan. Di Indonesia masih belum stabil, apalagi ini kan juga mau lebaran, pasti butuh banget yang namanya uang. Tetap semangat untuk bisa ngasih THR untuk keluarga di rumah. Amin, amin. Semangat buat temen-temen. Sebelum dijemput, aku tadi udah mandi, siap-siap. Ini aku mau pakai sunscreen. Tadi aku juga dikirimin loh kue, terus suami kemarin yang bawain. Nah, jadi kuenya itu enak banget. Mumpung aku hari ini nggak puasa kan, kemarin tuh sempet mens 2 hari, terus 2 hari bersih, puasa lagi. Tahu-taunya kemarin malam itu pas mandi loh, kok keluar lagi. Jadi hari ini aku nggak puasa lagi, kayak nggak lancar gitu loh. Teman-teman pakai sunscreen ya, jangan lupa kalau kemana-mana harus pakai sunscreen. Alhamdulillah aku udah dapat jobnya di daerah pegunungan. Kalau daerah dimanapun aku sebenarnya nggak masalah ya, yang penting tuh kerjaannya nyaman, terus kerjanya juga sesuai sama job kontrak. Cari aman-amannya aja, daripada kita kerja di luar job itu kan takutnya deportasi dari Taiwan. Kita kan masih butuh juga cari nafkah di sini kan. Oke, bismillahirrahmanirrahim, sambil nungguin agensi aku yang baru buat ngejemput guys ya. 我这个都是走最近的路，要去你老板那里。因为你知道啊，知道路啊。 Senin 25 April aku menuju daerah Taichung untuk dijemput sama agensi baru yang bakal ngebantuin aku untuk cek vlog di majikan yang lain. Kenapa Mbak Awe kok nggak lanjut daerah Wepu jagain ama? Nanti aku bakal lanjut di akhir video. Ini aku udah sampai di kota Taichung. Assalamualaikum. Maaf ya buat teman-teman, aku udah beberapa hari ini nggak ngabarin kalian. Jadi kemarin aku udah diantar sama agensi aku yang laki-laki itu untuk ke Wepu atau di daerah gunung ya, yang aku bilang banyak sawah-sawah, terus apa sih, terjangan-terjangan jalan kayak gitu loh, naik turun kayak gitu. Aku udah menjalankan pekerjaanku training ya, karena sekarang itu kalau pindah majikan kan harus training, sama kayak aku kemarin tuh jaga ama. Terus kemarin aku juga jaga ama itu juga masih training. Nah, hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Hari Minggu itu aku didatengin sama agensi aku untuk tanda tangan. Karena agensi lama aku, perpindahan agensi itu minta tanda tangan aku sebagai bukti kalau aku emang bener-bener mau job yang ada di Wepu. Akhirnya di situ aku baca kayak gimana ketentuannya, aku tidak tanda tangan. Loh, kenapa Mbak Awe kok nggak mau tanda tangan? Di sana aku udah menjalankan training selama 3 hari, Jumat, Sabtu, Minggu itu aku seharusnya kan jaga ama, tapi di sana itu ada akong. Akongnya masih bisa jalan pelan-pelan. Tuh bawa apa sih itu ya, namanya apa guys itu ya, yang buat pegangan orang tua itu. Terus dia itu nggak mau pakai pampers dan ngompol sembarangan. Nah, ini bukan tentang nggak mau kerja, nggak mau bantu-bantu, nggak mau repot. Tapi di sini kan job kontrak aku jaga ama. Ama udah repot banget karena dia yang pertama dia juga nggak bisa jalan, nggak terlalu bisa jalan. Bisa jalannya tuh cuman pelan-pelan dan harus dipapah. Terus kalau mandi suka ngamuk-ngamuk kayak gitu, terus dia harus pakai sarung tangan. Kamu masih inget gak aku dulu waktu jaga AP itu pakai sarung tangan? Nah, dia sering ngamuk-ngamuk kayak gitu karena dia mau melepas selang yang ada di sini kayak gitu. Alhamdulillah waktu aku di rumah sakit kan aku sempat pegang selang piwekwan ya, jadi Allah paham. Terus cotan aku juga, insya Allah aku juga pegang, jadi paham gimana orang tua yang pakai selang kayak gitu. Untuk pekerjaan menjaga ama nggak masalah, malam nggak tidur nggak masalah. Cuman sekarang itu ke kakeknya, jadi kakeknya itu sering banget yang namanya pipis sembarangan, kencing sembarangan, dan majikan aku tuh bilang suruh ngawasin jangan sampai jatuh kepleset. Otomatis tuh pekerjaanku tuh kayak kesana kesini buat ngawasin akongnya.
Jadi sama kayak aku jaga 2 pasien, dan tiba saat malam Sabtu itu aku sama sekali nggak tidur. Aku tuh bangun ada kalau 3 kalau nggak 4 kali aku bantuin ngelap pipisnya di lantai, di kasur. Dia tuh ngompol kayak gitu loh. Terus ganti celana malam-malam, terus aku nyuci langsung tak jemur. Seharian tuh bau kencing karena aku tuh nggak mau pakai pampers, nggak mau pakai nyaupuan atau selang kencing, dia nggak mau. Terus yang kedua, di sini itu nggak fokus ke jaga ama, jadi ama aja ini udah repot karena dia suka ngamuk-ngamuk. Ketambahan Akong sih diem sih, cuman dia tuh kayak jalan kemana-mana, dan itu sangat hanweichen atau beresiko. Bukan karena aku nggak mau kerja ini itu ya guys, karena di sini kita sebagai ketenaga kerjaan harus mendapatkan keadilan. Aku dari awal udah ngejagain dua terus, itu juga semuanya juga di luar job. Aku sabar, yang penting satu, tidak beresiko. Kalian masih ingat berita tentang dia ngejagain ama, dia cuma jaga 1 nih, tapi amanya jatuh, akhirnya dia disalahin, katanya dia tidur, padahal dia kelelahan, amanya suka bangun kayak gitu kan. Itu juga menjadi resiko, dan sebagai ketenaga kerjaan punya hak untuk tidak melanjutkan jika itu di luar job ya. Jadi buat teman-teman, semoga aja paham dari sini, pekerja TKI, TKW yang ada di sini itu mempunyai syarat-syarat tertentu gitu. Dan aku putuskan hari Minggu aku nggak tanda tangan ya. Agentnya itu agak tanda kutip, yang pertama, yang kedua pekerjaannya di sana itu lebih ke hanweichen, beresiko banget. 1 orang ngejagain 2 lansia, dan 2 lansianya ini tuh semuanya bisa jalan meskipun ama yang dipapah ya. Cuman kakeknya tuh yang suka keluyuran kemana-mana, kabur-kaburan, kencing di mana-mana. Itu sangat merepotkan dan sangat beresiko ke kita gitu. Dan hari ini tuh hari Selasa, aku tuh di agent daerah Changhua ya. Banyak banget agensi yang banyak ngebantuin aku, karena di luar sana tuh banyak banget ya tawaran job, banyak banget. Di sini ya kayak aku lebih berhati-hati aja, kenal sama agensi, kenal sama calon majikan, perjanjian sama nyatanya itu beda. Udah aku coba di webku sekali, kalau nggak aku pulang ke Indonesia. Tapi di sini banyak banget yang telepon ngasih aku job ini itu, banyak banget tawaran. Ya sekarang nyari TKW susah sih, aku ngerti. Apalagi yang di Indonesia sahabat-sahabat juga nggak bisa langsung ke Taiwan, mungkin beberapa pelan-pelan kayak gitu kan. Menjalankan karantina, yang karantina juga majikan juga yang bayar dengan biaya yang besar. Kalau nggak salah, aku kemarin tanya agensi ini itu sekitar 35-40 juta ya untuk ngedatengin TKW, biayanya sekitar segitu. Jadi buat sahabat-sahabat aku, misalkan nanti aku ada pulangnya ke Indonesia, mungkin aku akan insya Allah masih meneruskan usaha ya, usaha kecil-kecilan aku sama keluarga aku. Jadi aku sambil nungguin suami pulang. Tapi kalau jodoh aku masih di Taiwan, masih kerja di Taiwan, ya berarti aku mendapatkan majikan yang benar-benar membutuhkan TKW, dan pekerjaannya itu tidak di luar job ya, sesuai dengan ketentuan ketenaga kerjaan PRT ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Aku terima kasih buat sahabat-sahabat aku yang udah banyak banget ngebantuin aku, mendoakan aku, dan banget kok perlindungan sekarang yang juga melindungi ketenaga kerjaan. Dan penerjemah aku kemarin sempat bilang sama aku, eman banget kalau kamu pulang di sini, maksudnya cari orang yang berpengalaman, yang bisa bahasa, yang ngerti, yang bisa ambil hati majikan itu susah karena keterbatasan bahasa. Di sini bisa bahasa, bisa ada pengalamannya banyak, kenapa nggak digunakan ya. Sebenarnya eman, tapi cuman gimana ya, kalau lontang-lantung di negara orang terkadang capek. Cuman aku udah siapin kok guys, misalkan aku pulang, kayak temen-temen yang ngebantuin beliin tiket, terus temen-temen juga yang ngasih informasi PCR tuh berapa, gimana, kayak gimana nya, terus karantina atau enggak, itu juga banyak banget. Makasih banget buat temen-temen. Jadi misalkan nanti aku nggak jodoh lagi ikut agensi yang baru di Changhua ini, karena nanti juga masih ada tawaran job ke beberapa majikan, nanti coba aku lihat-lihat lagi. Kalau enggak, aku pulang Indonesia. Pulang Indonesia yaitu dengan nerusin usaha aku, keripik usus Mbak Awe.
ayam geprek bawe itu pasti insya Allah jalan lagi. Jadi buat temen-temen kalian bisa tonton video aku yang di Indonesia, karena aku nanti pulangnya masih sendiri insya Allah ya, ini masih insya Allah kalau aku jadi pulang. Tapi kalau misalkan Pak suami di sini tetap bikin vlog, kalian bisa ngintip keseharian TKI kerja formal di Taiwan. Kalau kangen Taiwan, terus kalian bisa ngintip aku yang di rumah di Indonesia. Ini channelnya Pak suami, kalian bisa subscribe biar dia tambah semangat guys ya bikin konten-konten di Taiwan. Beberapa tahun ini aku udah menghadirkan sharing ke kalian gimana pekerjaan aku di Taiwan. Intinya kalian bisa ambil nilai positifnya, edukasinya. Tetap hati-hati ya guys, kalau misalkan ada apapun kalian bisa minta perlindungan. Sekarang perlindungan untuk TKI sangat baik banget. Oke, see you next time. Thanks for watching dan bye-bye. Semangat, jangan pantang menyerah. Yang penting kita bekerja untuk keluarga dimanapun ya guys. Aku manut alur ceritanya wae guys. Dapat tawaran ya dilihat, kalau nggak dapat ya udah aku segera ngurus kepulangan untuk ke Indonesia.